Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Erin Putri Sosang dengan NIM 21040450136, salah satu mahasiswa program studi S1 Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil asesmen layanan kebutuhan BK di SMP yang sudah saya lakukan dan layanan informasi berdasarkan hasil dari asesmen yang telah dilakukan. Baik, langsung saja yaitu pada hasil asesmen. Nah, asesmen layanan kebutuhan bimbingan dan konseling saya lakukan di SMP Telkom Makassar, khususnya di kelas 8E. Nah, adapun teknik yang saya gunakan pada asesmen layanan kebutuhan ini adalah teknik non-test dengan membagikan angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan seputar bimbingan dan konseling khususnya pada 4 bidang, yaitu pada bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan bidang karir. Adapun contoh anketnya adalah seperti yang terlihat pada layar berikut. Analisis kebutuhan layanan BK di SMP. Nah, ini merupakan petunjuk awal atau pemberitahuan awal sebelum responden mengisi angket. Kemudian diwajibkan mengisi email, nama lengkap, NIS, serta kelas. Nah, ini merupakan contoh pertanyaannya pada bidang pribadi. Ada 3 opsi yang bisa mereka pilih, misalnya materi mengenai konsep diri, S untuk sangat memerlukan materi tersebut, C untuk cukup membutuhkan materi tersebut, dan K untuk tidak membutuhkan materi tersebut. Nah, contoh pertanyaan-pertanyaan pada bidang pribadi yang saya cantumkan pada angket adalah bisa dilihat pada layar. Dan yang kedua itu adalah pada bidang sosial. Sama tadi dengan pada bidang pribadi, saya lengkapi dengan 3 opsi yang bisa responden pilih, yaitu sangat membutuhkan, cukup membutuhkan, dan tidak membutuhkan. Nah, pertanyaannya bisa dilihat pada layar. Kemudian pada bidang belajar juga sama, saya cantumkan 3, sangat membutuhkan, cukup membutuhkan, dan tidak membutuhkan. Begitupun pada bidang karir. Nah, setelah saya membagikan angket ini melalui Google Form, saya sebelumnya mencantumkan pertanyaan itu sebanyak 53 pertanyaan pada 4 bidang tersebut. Jadi, 4 bidang dengan jumlah soal 53 dan mendapatkan jawaban sebanyak 30 responden karena siswa pada kelas 8E SMP Telkom Makassar itu jumlahnya 30. Jadi saya mendapatkan responden sebanyak 30. Nah, langsung saja kita lihat pada hasil angket yang telah mereka isi. Yang pertama pada bidang pribadi. Yang paling tinggi adalah presentasenya mengenai materi konsep diri, yaitu persentase 80%, yang artinya bahwa 24 orang dari 30 responden memilih materi konsep diri sebagai materi yang sangat mereka butuhkan pada bidang pribadi. Kemudian pada bidang sosial, presentasinya adalah 83,3%, yang artinya bahwa 25 orang dari 30 responden memilih materi etika bergaul dengan teman sebaya sebagai materi yang sangat mereka butuhkan. Nah, yang ketiga pada bidang belajar, presentasinya adalah 80%, dengan 24 orang dari 30 responden memilih materi manfaat belajar bagi kehidupan sebagai materi yang sangat mereka butuhkan saat ini. Kemudian yang terakhir pada bidang karir, yaitu persentase 63,3%, 19 orang dari 30 responden memilih materi dapat menyalurkan bakat dan minat sebagai materi yang sangat mereka butuhkan. Nah, dari hasil presentase yang kita lihat tadi di Google Form, bisa kita simpulkan bahwa
Pada bidang pribadi, presentasi yang paling tinggi adalah 80% dengan materi yang sangat dibutuhkan yaitu konsep diri. Kemudian pada bidang sosial, presentasi paling tinggi adalah 83,3% dengan materi yang sangat dibutuhkan yaitu etika bergaul dengan teman sebaya. Kemudian bidang belajar dengan presentasi paling tinggi 80% pada materi manfaat belajar bagi kehidupan. Dan pada bidang karir yaitu presentasi 63,3% dengan materi dapat menunjukkan bakat dan minat. Nah, berdasarkan presentasi ini saya mengambil presentasi yang paling tinggi yaitu pada bidang sosial, di mana tadi presentasinya adalah 83,3% dengan topik etika bergaul dengan teman sebaya. Jadi hasil asesmen yang saya sudah lakukan di SMP Telkom Makassar, khususnya pada kelas 8E menghasilkan pada bidang sosial dengan materi etika bergaul dengan teman sebaya. Nah, oleh karena itu, materi yang akan saya bawakan pada layanan informasi adalah materi etika pergaulan dengan teman sebaya. Nah, etika pergaulan dengan teman sebaya. Kira-kira teman-teman ada yang tahu apa yang dimaksud dengan etika pergaulan dengan teman sebaya? Ya, mungkin dari kalian ada yang sudah tahu dan mungkin masih ada beberapa yang masih asing dengan istilah tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 subtopik pada etika pergaulan dengan teman sebaya, yaitu yang pertama definisi atau pengertian etika, yang kedua cara untuk membina persahabatan, dan yang ketiga adalah etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan, khususnya pada pergaulan dengan sesama manusia. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu definisi atau pengertian etika pergaulan. Etika pergaulan yaitu sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Nah, teman-teman, dari definisi ini bisa kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan etika pergaulan adalah sopan santun kita dalam bergaul dengan teman kita, yaitu sesama remaja, yang tidak melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat, baik itu norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Nah, pergaulan dengan teman sebaya tentunya akan sangat memberikan dampak positif bagi keberlangsungan hidup kita sehari-hari. Namun, perlu kita ketahui bahwa tidak menutup kemungkinan pergaulan dengan teman sebaya akan memberikan dampak yang negatif jika kita bergaul tidak sesuai dengan etika pergaulan yang berlaku di dalam masyarakat. Ketika kita bergaul tidak berdasarkan etika pergaulan yang berlaku dalam masyarakat, maka akan menimbulkan dampak-dampak negatif yang akan merugikan diri kita sendiri dan akan merugikan orang lain di sekitar kita, khususnya akan berdampak buruk pada tugas perkembangan kita sebagai anak remaja. Nah, lalu kira-kira pengaruh negatif seperti apa yang dimaksud? Nah, pengaruh negatif itu maksudnya adalah bahwa kelompok teman sebaya itu bisa menjadi racun bagi perkembangan remaja apabila pola perilaku para anggotanya tidak dilandasi moral atau melecehkan norma agama. Misalnya, meminum minuman keras, kecanduan obat-obatan terlarang, dalam hal ini memakai narkoba, kriminalitas, sadisme, pacaran bebas, dan bahkan free sex. Bagaimana teman-teman? Sangat buruk dampak negatif dari pergaulan jika kita tidak berdasarkan pada norma-norma yang berlaku pada kehidupan kita. Tentu teman-teman semua sudah tidak asing lagi dengan istilah meminum minuman keras, memakai narkoba, sadisme, kriminalitas, pacaran bebas, dan bahkan free sex, karena kenyataan yang kita hadapi saat ini di lingkungan kita, sungguh banyak anak remaja yang terlibat dalam tindakan-tindakan yang kita sebutkan di sini. Kira-kira apa penyebab dari hal itu? Tentu saja penyebabnya adalah karena
bergaul tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat. Nah, oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk bergaul sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat, agar kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif seperti yang sudah dicantumkan pada PPT berikut. Nah, selanjutnya adalah bentuk pergaulan remaja. Nah, bentuk pergaulan remaja itu ada dua, yaitu pergaulan persahabatan dan pergaulan percintaan. Tentu teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata persahabatan dan percintaan, karena dua hal ini merupakan dua hal yang sangat melekat dengan kehidupan remaja. Saya yakin teman-teman yang ada di sini sudah mempunyai teman atau sahabat dan mungkin juga sudah memiliki pacar. Nah, bentuk pergaulan persahabatan yang saya maksud itu seperti yang sudah saya sebutkan tadi, misalnya berteman dengan teman di sekolah ataupun teman di lingkungan rumah kita. Kemudian bentuk pergaulan percintaan seperti yang sudah juga saya sebutkan tadi, yaitu hubungan dengan lawan jenis yang lebih intim daripada pertemanan pada lingkup anak remaja. Nah, yang pertama kita bahas dulu pergaulan persahabatan. Nah, pergaulan ini sifat hubungannya hanya sebatas berteman yang didasari karena adanya kesamaan di antara para remaja. Misalnya, kesamaan sekolah, agama, tempat tinggal, ataupun latar belakang status sosial ekonomi. Kemudian pergaulan percintaan. Nah, masa remaja itu sangat identik dengan percintaan karena memang sudah waktunya bagi remaja mengalami masa pubertas yang menimbulkan hasrat libido pada diri mereka untuk menyukai lawan jenisnya. Nah, keinginan remaja untuk menjalin cinta kasih dengan lawan jenis merupakan hal yang manusiawi yang tidak mungkin bisa kita hilangkan dan kita halang-halangi. Namun yang menjadi persoalan di sini adalah bagaimana agar dalam menyalurkan rasa cinta remaja kepada lawan jenisnya itu tidak melanggar norma agama ataupun adat istiadat yang akan menjerumuskan remaja kepada dampak negatif dari pergaulan remaja yang sudah kita bahas di awal tadi. Nah, selanjutnya kita ke topik yang kedua, yaitu cara untuk membina pergaulan yang baik dengan teman. Nah, di sini saya punya 8 cara untuk membina pergaulan yang baik dengan teman, khususnya bagi anak remaja dalam berteman. Yang pertama yaitu belajar menghargai. Mungkin di sini teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata menghargai. Kira-kira mengapa menghargai sangat penting dalam membina pergaulan yang baik dengan teman? Karena pada dasarnya kita semua ingin dihargai. Tidak peduli apakah kita itu orang berpangkat atau tidak, orang yang miskin atau kaya, kita seagama atau tidak seagama, sesuku atau tidak sesuku, yang jelas pada intinya manusia merupakan orang yang sangat ingin dihargai keberadaannya secara proporsional. Namun sayangnya banyak di kalangan kita yang tidak mau menghargai orang lain. Padahal menghargai orang lain bukan berarti kita memberikan hal yang begitu besar nilainya. Misalnya saja, contoh singkatnya adalah menghargai pendapat orang lain, menghargai pendapat teman kalian. Misalnya kalian sedang berdiskusi dan teman kalian punya pendapat yang berbeda dengan kalian, kalian harus menghargai itu. Karena jangan sampai karena kalian tidak menghargai pendapat teman kalian, itu malah akan merusak hubungan pertemanan kalian dan menjadi pertemanan yang toksik. Kemudian yang kedua adalah belajar menghormati. Nah, setiap orang itu selalu ingin dihormati, tidak menutup kemungkinan semua teman-teman di sini itu semuanya mau untuk dihormati. Oleh karena itu, janganlah kita menghormati orang lain karena hanya sebatas punya pangkat, punya kelebihan, ataupun hanya sebatas orang yang dipandang di
lingkungan kita, makanya kita mau menghormati. Tidak seperti itu. Kita harus menghormati siapapun, khususnya dalam berteman. Ketika kalian bisa menghormati teman kalian, maka tentu saja persahabatan kalian, pertemanan kalian itu akan bertahan lama karena kalian merasa nyaman di lingkungan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu mempunyai sikap mau mengerti. Sikap mau mengerti keadaan orang lain pada dasarnya merupakan perbuatan yang sangat terpuji ya teman-teman. Sebab orang yang mempunyai sikap mau mengerti keadaan orang lain membutuhkan kesadaran yang harus ditumbuhkan dari dalam hati yang terdalam. Oleh karena itu, dalam membina hubungan yang baik, sudah seharusnya kita mau mengerti keadaan orang lain tanpa pandang bulu. Artinya, kita harus menghindari sikap acuh tak acuh atau tidak peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Misalnya, ada teman kalian yang tiba-tiba berubah jadi pendiam, dan kalian tetap saja berbicara kepadanya, padahal sebenarnya dia tidak mau berbicara dengan orang lain, termasuk dengan kalian. Nah, karena kalian tidak mempunyai sikap mau mengerti, tidak mau mengerti keadaan temannya, malah berdampak buruk pada pertemanan kalian. Yaitu bisa saja teman kalian malah memutuskan hubungan pertemanan kalian. Nah, yang keempat itu mau memberikan pujian. Bila kita melihat teman kita berprestasi dalam suatu bidang apapun karena hasil kerja kerasnya dan mereka jujur, maka sebaiknya sebagai teman yang baik kita mau untuk memberikan pujian terhadap teman kita dengan penuh keikhlasan, karena pemberian pujian yang sesuai dengan keadaannya yang tidak dibuat-buat ya teman-teman. Artinya sekecil apapun pujian itu akan memberi pengaruh positif kepada teman kita, dan tentu saja teman kita akan merasa betah berteman dengan kita karena kita memberikan pujian yang bisa mendorong semangatnya. Kemudian yang kelima adalah mau memberikan motivasi. Nah, sama halnya tadi dengan mau memberikan pujian. Perjalanan hidup seseorang itu tidak selamanya berjalan mulus. Artinya, pada kalanya ia mengalami masalah seperti patah semangat atau putus semangat. Nah, sebagai teman yang baik, kalian harus bisa memberikan motivasi kepada teman kalian yang sedang kesusahan, supaya teman kalian merasakan keadaan kalian di situ, supaya teman kalian merasakan keberadaan kalian di situ, bahwa oh ternyata iya saya punya teman yang bisa membantu saya dalam keadaan saya susah maupun keadaan senang. Kemudian yang paling penting adalah tidak bercanda keterlaluan. Sering saya jumpai anak remaja saat ini itu bercanda keterlaluan, misalnya dengan membawa orang tua, menghina fisik temannya. Itu merupakan hal yang tidak baik, walaupun kalian mengatakan konteksnya hanya bercanda, tetapi bisa saja teman kalian menganggap bahwa bercandaan kalian itu sudah keterlaluan. Jadi ada baiknya dalam bercanda dalam sebuah pertemanan itu tidak membawa hal-hal yang sensitif seperti fisik orang tua ataupun hal-hal yang tidak disukai oleh teman kalian. Nah, selanjutnya yang ketujuh adalah menjadi pendengar yang baik. Artinya, sebagai teman, kalian harus menjadi pendengar yang baik bagi teman kalian. Kalau teman kalian bercerita, kalian dengarkan. Walaupun kalian tidak bisa memberikan solusi apapun, itu tidak apa-apa. Yang penting kalian bisa memvalidasi perasaan teman kalian. Karena pada dasarnya, menghormati teman kita dalam berbicara, menghargai sarannya, dan mendengarkan apa yang teman kita ungkapkan, kita bisa mengambil sisi positifnya sebagai kritik yang membangun. Nah, karena kepribadian orang itu berbeda-beda, hal ini akan menjadi pelengkap satu sama lain dalam pertemanan, dan bukan berarti kita harus menceritakan segala hal kepada teman kita, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau kalian merasa lelah, kalian merasa capek, dan kalian merasa butuh teman, tidak apa-apa kalian ceritakan kepada teman kalian. Nah, yang terakhir adalah jangan pernah mengkhianati kepercayaan sahabat kita.
Nah, seringkali kita mengkhianati kepercayaan sahabat kita terhadap kita. Misalnya, teman kalian mempunyai rahasia yang hanya kalian yang tahu. Tetapi karena kalian tidak bisa menjadi teman yang baik, kalian malah menceritakan hal yang menjadi rahasia bagi teman kalian itu ke orang lain. Nah, tentu hal seperti ini akan menghilangkan kepercayaan teman kita. Nah, bagaimana pergaulan, persahabatan kita dengan teman kita itu bisa terjaga kalau sudah tidak ada kepercayaan lagi di dalamnya. Jadi saya harap teman-teman dalam berteman bisa saling menjaga kepercayaan satu sama lain. Nah, topik yang terakhir adalah bagaimana etika dalam pergaulan. Nah, etika dalam pergaulan itu bisa teman-teman lihat pada layar berikut. Yang pertama, pilih teman yang berakhlak baik. Artinya bahwa kita harus berteman dengan orang yang memang punya akhlak yang baik, yang bisa mendorong kita juga untuk punya akhlak baik seperti mereka. Tetapi meskipun kita tidak bisa memilih-milih dalam berteman, tetapi ada baiknya kalau lingkup pertemanan kita itu memang lingkup yang positif supaya kita tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Kemudian yang kedua adalah berteman dengan teman yang memiliki semangat belajar tinggi. Kira-kira mengapa kita harus berteman dengan orang yang mempunyai semangat belajar yang tinggi? Karena pada dasarnya teman itu akan mempengaruhi hal apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kalian berteman dengan orang yang semangat belajarnya tinggi, maka kalian juga akan punya semangat belajar tinggi secara otomatis. Dan dengan demikian, kalau kalian punya semangat belajar yang tinggi, tentu akan menunjang prestasi kalian dalam belajar, dan kalian bisa membanggakan orang tua kalian. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan sikap saling membantu dan memberi saran. Nah, hal ini menjadi etika dalam pergaulan karena kita berteman dengan orang lain karena kita membutuhkan bantuan mereka. Yaitu bisa saja dengan misalnya saya sedang tidak punya pulpen, lalu kamu sebagai sahabat saya, sebagai teman saya memberi saya pulpen, ataupun saya sedang membutuhkan orang lain untuk mendengarkan cerita saya karena saya sedang punya masalah. Nah, sebagai teman yang baik, kalian harus memberikan saran. Namun, kembali lagi saran yang kita berikan itu harus saran yang positif sehingga teman kita tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Nah, yang keempat adalah mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai. Saya kira teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata menghormati dan menghargai. Jadi kalian dalam berteman harus saling menghormati dan saling menghargai supaya pertemanan kalian itu bisa menjadi pertemanan yang positif, baik itu bagi diri kalian sendiri maupun bagi diri orang lain. Dan etika yang terakhir adalah hindari pola perilaku yang melanggar norma agama. Tentu hal ini yang sangat penting karena tidak jarang kita berteman itu teman kita mengajak kita melakukan hal-hal yang melanggar norma ataupun melanggar etika-etika dalam masyarakat. Nah, tentunya kita harus menjauhi hal-hal seperti itu agar kita tidak terjerumus lagi ke hal-hal yang negatif. Jadi pada dasarnya adalah kita harus memperhatikan etika-etika berikut dalam bergaul supaya kalian tidak terjerumus ke pergaulan-pergaulan yang akan membahayakan diri kalian, diri orang lain, dan bahkan sangat berpengaruh negatif nantinya bagi tugas pertemanan kalian. Oke, thank you. Nah, mungkin layanan informasi yang saya bawakan cukup sampai di sini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan semoga apa yang saya sampaikan, informasi yang saya sampaikan pada hari ini boleh bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih.
Baik, demikianlah pemaparan hasil analisis asesmen kebutuhan layanan bimbingan dan konseling dan pemberian layanan informasi yang sudah saya berikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.